Sobat Hendis Traveling, saya Hendy Mutakin akan mengajak kalian jalan-jalan ke tempat-tempat destinasi wisata di mana itu bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hendis Traveling. Ayo kita jalan. Sobat Hendis Traveling, saya sekarang mengajak kalian ke Monumen Rawagede, Kabupaten Kerawang. Saya mengajak kalian ini bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2025, di mana pada tanggal 9 Desember terjadi peristiwa sejarah kelam di Desa Rawagede ini. Peristiwa ini adalah pembantaian warga Desa Rawagede oleh tentara Belanda pada saat itu, yaitu tanggal 9 Desember 1947. Kita akan melihat ke dalam. Bukti sejarah apa yang kita bisa lihat di dalam Monumen Rawagede, Kabupaten Kerawang. Ayo, kita masuk ke dalam. Sobat Hendis Traveling, sekarang saya berada di dalam Monumen Rawagede. Di sini saya melihat patung, yaitu patung seorang ibu dengan memangku dua orang anaknya. Patung ini menggambarkan seorang ibu warga di Desa Rawagede yang memeluk dan memangku dua orang anaknya yang menjadi korban pembantaian tentara Belanda. Dua orang anak ini adalah Adul dan Atung. Di dalam Monumen Rawagede ini terdapat beberapa foto dokumentasi, yaitu pertama ini adalah peresmian Monumen Rawagede tanggal 17 Juli 1996 oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu, Jenderal Hartono. Di sini juga ada foto Kapten Lukas Kustario, di mana Kapten Lukas Kustario ini pada saat itu, pada tahun 1947, merupakan anggota tentara Indonesia yang
dicari oleh tentara Belanda. Dan pencarian tentara Belanda ini sampai di Desa Rawagede. Ini adalah foto-foto dokumentasi penggugatan warga Desa Rawagede kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Warga Desa Rawagede menggugat atas kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Dan pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Belanda menyatakan bahwa gugatan warga Desa Rawagede atas kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947, gugatan ini dimenangkan. Maka pemerintah Belanda wajib memberikan dana kompensasi kepada warga Desa Rawagede yang dibantai oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Masih di dalam monumen Rawagede ada puisi yang dibuat oleh K. Sukarman HD BBA. K. Sukarman HD BBA ini merupakan anggota DPRD Karawang. Beliau menulis puisi berjudul Sukmaku di Rawagede. Ini juga foto Kapten Lukas Kustario saat bersalaman dengan Bapak Sahi. Bapak Sahi ini adalah merupakan salah satu korban yang masih hidup dalam peristiwa pembantaian warga Desa Rawagede tanggal 9 Desember 1947. Sobat Tenis Traveling, saya memasuki lantai bawah daripada monumen Rawagede ini. Di lantai bawah monumen Rawagede ini saya melihat beberapa foto dokumentasi. Di sini ada foto kunjungan Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda, yaitu Bert Koenders pada bulan Maret 2016 dan diterima oleh K. Sukarman HD BBA yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Karawang. Ini merupakan foto-foto kegiatan dalam memperingati tragedi pembantaian di Rawagede pada tanggal 9 Desember 2019. Ada 1-2 nama yang merupakan warga dari Desa Rawagede ini yang cukup fenomenal, yaitu Adul dan Atung. Adul dan Atung ini merupakan saudara kandung yang mereka juga pada saat
tanggal 9 Desember 1447 menjadi korban pembantaian daripada tentara Belanda di desa Rawagede. Pada saat itu usia mereka masih cukup muda, sekitar 15 tahun, dan mereka ikut menjadi korban pembantaian daripada tentara Belanda. Sobat Tennis Traveling, di area luar monumen Rawagede ini ada relief yang menggambarkan kehidupan desa Rawagede pada tahun 1947. Masih di area luar monumen Rawagede ada relief lagi. Di sini menggambarkan pasukan dari tentara Republik Indonesia yang memasuki desa Rawagede. Pasukan tentara Indonesia ini dipimpin oleh Kapten Lukas Gustario. Sobat Tennis Traveling, sekarang saya berkeliling di area monumen Rawagede. Kita akan melihat selain monumen ada apa lagi di area ini. Sobat Tennis Traveling, di belakang monumen Rawagede ada Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan ini bernama Sampurnaraga. Para warga desa Rawagede yang menjadi korban daripada pembantaian tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 dimakamkan di dalam Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga ini. Di dalam Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga ini ada data korban peristiwa pembantaian tentara Belanda di Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947. Tercatat ada 431 orang yang dibantai oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Sedangkan dari periode 1 Januari sampai dengan Oktober tercatat 35 orang yang gugur, dan periode tanggal 1 Juli sampai dengan November tercatat 17 orang yang gugur. Maka jumlah warga desa Rawagede yang gugur akibat pembantaian tentara Belanda ini sejumlah 483 orang. Sedangkan warga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga ini hanya sejumlah
181 orang. Ini adalah makam para warga yang menjadi korban pembantaian tentara Belanda di Desa Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947. Tertera masing-masing nama warga yang gugur pada saat itu. Ini adalah makam Adul, yaitu remaja yang pada saat pembantaian tentara Belanda di Rawagede, Adul menjadi salah satu korban daripada pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda. Sobat Hendis Traveling, ini merupakan makam Atung yang merupakan saudara kandung dari Adul. Mereka adalah warga Desa Rawagede yang cukup fenomenal dalam sejarah di sini, dan mereka telah menjadi korban pembantaian tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Di bagian belakang Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga terdapat relief besar. Di sini menggambarkan tentara Republik Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda di Desa Rawagede. Sobat Hendis Traveling, kita sudah sama-sama melihat bukti sejarah kelam di Monumen Rawagede ini, di mana pada tanggal 9 Desember 1947 telah terjadi pembantaian warga Desa Rawagede oleh pasukan Belanda pada saat itu. Monumen ini menjadi saksi atas sejarah kelam itu. Kita tetap mengingat bahwa
peristiwa Rawagede di Kabupaten Karawang ini merupakan bagian sejarah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat Hendis Traveling, saya akan mengajak kalian ke lokasi-lokasi destinasi wisata selanjutnya dalam episode Hendis Traveling. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hendis Traveling. Sampai jumpa. Bye.